Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Adi Wijaya, NIM 1851183. Saya mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkutan umum. Dari konsep angkutan umum tersendiri mempunyai pengertian angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau menyewa. Kemajuan angkutan umum dari tahun ke tahun selalu mengalami perbedaan yang sangat meningkat, di mana dari era kolonial itu terdapat ada kendaraan yang bernama delman. Lalu akan ada peralihan juga setelah delman, ada tram di tahun 1960-an. Lalu setelah itu muncul becak di 1970-an. Ada helicak, setelah itu ada bemo, lalu ada oplet, lalu ada bus. Sebenarnya bus itu sudah dari tahun 1970-an juga ya, atau 1960-an. Tapi sampai sekarang yang masih eksis ada bus sampai sekarang, dan ada kereta juga. Sekarang lebih dikenal dengan kereta listrik. Ada banyak kereta, ada MRT, KRL, dan LRT. Di sini ada juga BRT dan LRT untuk dijelaskan di slide awal ini. Ada beberapa perbedaan dari kapasitas penumpangnya, seperti BRT itu lebih dari 20.000 penumpang per jam. LRT ada kurang dari 20.000 penumpang per jam. Lalu durasi pembangunan infrastruktur di BRT itu adalah 18-24 bulan. LRT lebih singkat, 2-4 tahun. Atau kata lain, hampir sama saja sebenarnya. Hampir sama saja. Tetapi sama-sama juga dari bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Operatornya pun sama, bisa dari daerah, pemerintah daerah, atau swasta, untuk pengoperasian dan perawatan dari angkutan umum tersebut. Di sini saya akan menjelaskan KRL, LRT, dan MRT dalam perbedaan. Dalam rangkaian ada 6 kereta untuk MRT, 8-10 kereta untuk KRL, 2-4 kereta untuk LRT. Target penumpang yang dilakukan untuk MRT ada 173.400 per hari, KRL 1,2 juta per harinya, LRT 360.000 per hari. Dengan penumpangnya makin dikit kereta juga makin dikit penumpangnya, kapasitas penumpangnya. Paling banyak di sini ada KRL, ada 2.000 penumpang, MRT 1.950 penumpang, LRT ada 600 penumpang. Paling sedikit karena keretanya paling sedikit, 2-4 kereta. Perlintasan yang dilakukan untuk MRT, KRL, dan LRT itu berbeda-beda. Ada jalan layang dan bawah tanah untuk MRT, ada jalan layang atau jalan layang atas tanah untuk KRL, dan terakhir ada jalur layang untuk LRT saja. Ada 6 karakteristik pelayanan angkutan umum. Yang pertama, untuk memindahkan dari satu titik ke titik yang lain atau satu orang ke tempat yang lain atau tujuannya. Selanjutnya ada terjaminnya frekuensi jadwal keberangkatan dan kedatangan. Sistem pull to pull diterapkan. Ada juga tersedia untuk semua kalangan orang, dari kaum disabilitas atau kaum normal. Lalu ada memiliki rute, halte, stasiun, atau terminal. Dan yang terakhir memiliki tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Hubungan faktor ekonomi. Aspek ekonomi sangat menentukan dalam penilaian angkutan umum diterapkan di perkotaan tersebut. Kemajuan perekonomian kota di negara-negara maju salah satunya disebabkan oleh sistem transportasi yang bagus, efektif, efisien, dan terawat. Sistem transportasi kota di negara maju telah terintegrasi dengan berbagai aspek pendukung perekonomian lainnya, sehingga sangat mendukung dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Dengan
transportasi yang baik akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar, sehingga menghilangkan adanya wilayah atau masyarakat yang terisolasi. Dalam hal ini, saya memberikan contoh angkutan umum di kota Jogja. Dapat dilihat di sini ada bus Trans Jogja yang memiliki pengertian yaitu transportasi angkutan umum yang bersubsidi yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirancang oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini dapat terlihat grafik penumpang Trans Jogja per tahun. Dari grafik tersebut, dari sumber Dinas Perhubungan DIY itu selalu menurun dari tahun 2018 sampai 2022, yang jumlahnya 5,8 juta di tahun 2018 turun menjadi 1,174 juta. Wow, sangat drastis ya. Setiap tahunnya menurun. Di tahun 2022 itu mencatat penurunan dengan angka 1,174 jutaan per tahunnya. Lalu di sini juga dapat terlihat grafik yang cenderung menurun. Jumlah angkutan umum Trans Jogja itu dari sumber Dinas Perhubungan DIY dari tahun 2018 mengalami penurunan sampai tahun 2022. Pertama ada 2,29 ribu menjadi 1,7 ribu kendaraan per tahun. Wow, turun juga. Hal ini supaya menjadi bahan evaluasi dari Dinas Perhubungan DIY atau yang menangani tentang angkutan umum supaya lebih baik dalam pelayanan dan ketersediaan angkutan umum tersebut, supaya dapat berjalan dengan tujuan yang efektif dan efisien membantu perekonomian masyarakat. Keuntungan secara ekonomi dari Trans Jogja ini, biayanya itu murah. Biaya yang dikeluarkan irit sehingga kita dapat menghemat pengeluaran untuk transportasi ini. Dengan cukup membayar 3.500 saja kita dapat keliling Jogja dengan jarak tempuh sejauh, kita tetap membayar segitu karena dari tarif tersebut berlaku sekali jalan atau single trip, yang artinya kita tidak perlu membayar lagi sampai kita sampai tujuan, walaupun kita harus transit berkali-kali. Berbeda dengan transportasi lainnya yang biaya atau tarifnya dihitung berdasarkan jarak tempuh. Kalau ini itu tetapan 3.500 saja, walaupun sudah melewati pool to pool. Lalu yang kedua, menjangkau banyak objek vital seperti banyak kampus-kampus yang dapat dilalui seperti UGM, Sanata Dharma, UPN, UNY, UAD, UII, Stikers, Amikom, dan lain-lain. Tempat wisata seperti Malioboro, Benteng, Vanderburg, Mall, Taman Pintar, Keraton, Titik 07 Jogja, dan lain-lain. Kemudian stasiun Lempuyangan, stasiun Jogja, Bandara Adi Sucipto, Terminal Giwangan, Terminal Jombor, dan lain-lain. Dan banyak objek vital yang dapat dijangkau. Ada keuntungan, pasti ada kelemahan. Kelemahan secara ekonomi, halte bus letaknya terlalu berjauhan. Jarak halte bus Jogja, Trans Jogja antara satu dengan yang lainnya memang terkadang cukup jauh. Jarak bisa saja 300 sampai 600 meter bergantung rute. Namun ada juga yang dekat, mungkin sekitar 100 sampai 200 meter saja. Wow, dari paling jauh 300 sampai 600 meter, paling dekat 100 sampai 200 meter saja. Faktor jauh atau dekatnya halte bus ini ditentukan oleh tingkat keramaian rute yang dilalui dan juga objek vital dari rute yang dilalui. Memang dengan jarak halte bus yang letaknya terlalu jauh, kita juga dapat menghabiskan energi untuk mendatangi halte bus dari jarak. Misal dari kosan ke halte bus saja sudah mengeluarkan banyak effort, sehingga kita lebih capek untuk sampai duluan ke halte busnya itu.
Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.